Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih untuk materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang penjelasan usul fikih Qur'ani untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ahkam. Berikut untuk penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk yang pertama adalah Al-Quran sudah lengkap dan cukup, yaitu hadis fiqh. Pendapat ulama hampir semua linear atau sejalan dengan Al-Quran, dan ini merupakan penjelasan aturan. Jika hadis atau fiqh bukan menjelaskan, bahkan bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak dipakai. Hadis yang bertentangan mungkin diriwayatkan oleh sahabat pembenci golongan tertentu, misal Muawiyah dan Amr bin Ash benci kepada Sayyidina Ali dan keluarganya. Fikih atau pendapat ulama yang tidak sejalan dengan Al-Quran mungkin dikarenakan kekhilafan manusia tersebut. Untuk selanjutnya, yaitu nomor 2, ada lafadz kata yang lain dikiaskan padanya, yaitu sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kias adalah menyamakan sesuatu dengan yang telah disebut dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran disebut, janganlah kalian menyembah matahari, tetapi sembahlah Allah yang telah menciptakan matahari. Dikiaskan dengan matahari adalah bulan, bumi, keris ini itu, keris itu, batu akik ini, batu akik itu, dan sebagainya, dan sangat banyak. Lalu yang ketiga, yaitu ada lafadz yang harus dipahami unsur atau hakikatnya. Misal dalam kalimat jual beli yang halal adalah jual beli yang saling ridho. Saling ridho ini mengandung beberapa unsur, antara lain tidak adanya penipuan, pemaksaan, untung-untungan, misal ijon, jual beli lemparan, jual beli ayam dalam karung, dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak layak, misalnya anak kecil atau orang gila. Untuk selanjutnya, yaitu nomor 4, satu lafadz banyak makna dan ada tanda yang membatasi, biasanya pada ayat ini atau pada ayat lain ya. Hal ini dipakai pada porsi masing-masing. Contoh, al-muhsonat mungkin berarti wanita baik-baik, dan mungkin berarti wanita bersuami. Contoh, dalam kalimat haram, kalian atau laki-laki menikahi muhsonat. Kata muhsonat berarti wanita yang bersuami, jadi laki-laki haram menikahi wanita bersuami. Sedangkan dalam kalimat orang yang menuduh muhsonat berzina, maka cambuklah 80 kali. Kata muhsonat berarti wanita baik-baik, bukan berarti wanita yang bersuami. Untuk yang selanjutnya nomor 5, yaitu satu lafadz banyak makna dan tidak ada tanda yang membatasi, maka semua makna dipakai. Misalnya lafadz ghanimah berarti lebihan biaya pokok hidup atau kekayaan, rampasan perang, dan temuan, maka semua makna dipakai. Jadi ghanimah harus dizakati. 1/5 adalah lebihan rampasan perang atau rampasan perang dan temuan. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk selanjutnya nomor 6, banyak lafadz satu makna. Banyaknya lafadz tersebut saling menjelaskan, akan tetapi wujud dan hukumnya satu. Misal dalam pelajaran bahasa Indonesia ada kalimat Kiai Haji Abdurrahman Wahid sudah meninggal, Presiden RI yang keempat, tersebut dimakamkan di Jombang. Ulama yang disapa dengan panggilan Gus Dur itu meninggalkan seorang istri. Kata Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, dan Gus Dur itu adalah wujudnya satu tapi banyak sebutan. Untuk nomor 7, yaitu lafadz umum an, berlaku sebagaimana umumnya lafadz selama tidak ada pengecualian atau taksis. Jika ada pengecualian, maka selain yang dikecualikan tetap berlaku makna umum. Misal lafadz bangkai
dalam Al-Quran berlaku untuk seluruh bangkai. Kemudian ada pengecualian dalam hadis, yaitu bangkai binatang air dan belalang. Jadi semua bangkai binatang darat selain belalang adalah haram. Untuk selanjutnya nomor 8 yaitu lafadz mutlak, berlaku sesuai kemutlakannya, kecuali ada pembatas atau muqayyad. Contoh, kata darah. Jika ada batasan maka berlaku untuk semua darah. Tetapi pada ayat yang lain ada batasan dengan kata yang mengalir. Jadi darah yang mengalir dalam tubuh, yaitu mengalir jika disembelih, maka hukumnya haram. Sedangkan darah yang tidak mengalir seperti hati dan sumsum hukumnya halal. Yang untuk selanjutnya nomor 9 yaitu perintah, amr. Mungkin berarti wajib, sunnah, atau mubah. Pada dasarnya perintah adalah wajib, yaitu diberi pahala jika menjalankan dan disiksa jika meninggalkan. Contoh, wajib sholat, zakat, dan puasa. Semua kebaikan yang diperintahkan tapi tidak masuk golongan wajib, maka hukumnya sunnah. Untuk selanjutnya yaitu nomor 10 yaitu larangan, nahi. Mungkin berarti haram dan makruh. Pada dasarnya larangan adalah haram, yaitu jika menjalankan dan diberi pahala jika meninggalkan. Contoh, haram zina dan judi. Larangan yang berarti haram ini memungkinkan atau mungkin berasal dari kias. Larangan yang berarti makruh atau dibenci, yaitu larangan pada kejelekan tetapi tidak sampai haram. Contoh, larangan makan dengan berdiri atau dengan tangan kiri. Berikut untuk yang selanjutnya yang nomor 11 yaitu ada batas minimal. Misal sholat 5 kali, batas minimalnya adalah 3 waktu, yaitu sholat duhur dan sholat asar, bisa dijamak baik takdim maupun takhir. Begitu juga dengan sholat maghrib dan sholat isya. Inilah waktu sholat dalam Al-Quran yang dijalankan Nabi dan sahabat pada waktu awal diperintahkan ibadah sholat. Akan tetapi yang lebih baik sholat 5 kali dijalankan dalam 5 waktu, sebagaimana kebiasaan Nabi sampai akhir hayatnya, kecuali jika ada alasan, meskipun alasannya adalah hal kecil. Misalnya Nabi takziah lalu menjamak sholat, sedangkan para sahabat ada yang tidak menjamak sholat. Oleh karena itu menjamak sholat dalam keadaan biasa boleh, tapi sebaiknya tidak dijamak. Yang nomor 12 yaitu melarang dengan memberi kabar gembira. Misal yang membatalkan puasa adalah makan, minum, dan setubuh. Tetapi dalam Al-Quran menyebutkan dengan kalimat makanlah dan minumlah sampai subuh. Berarti setelah subuh makan dan minum membatalkan puasa. Kalimat dihalalkan pada malamnya berpuasa, berbuat porno dengan istri. Ini berarti pada siangnya puasa, haram porno dengan istri. Yang nomor 13 yaitu ada syarat yang bermaksud mewajibkan. Misal suami menjadi pemimpin bagi istri, sebab suami memberi nafkah. Memberi nafkah seolah-olah syarat untuk menjadi pemimpin, padahal keadaan suami memberi nafkah adalah keadaan yang diwajibkan, yaitu wajib memberi nafkah jika dalam suatu kondisi istri berpenghasilan dan suami lumpuh, maka penghasilannya diserahkan pada suami, bagaikan budak menyerahkan penghasilannya pada tuannya. Lalu sang suami memberi nafkah pada istri. Yaitu berikut untuk nomor 14, kata sambung kadang bermakna lain. Kata sambung antara lain dan dari atau karena, dengan, dan terhadap. Kata sambung bi kadang mengandung dua arti, dengan dan terhadap. Dalam kalimat tawasau bisa bisa berarti saling menasehati dengan sabar, dan bisa berarti saling menasehati terhadap kesabaran. Nah, berikutnya nomor 15 yaitu santun. Misalnya kata berak, kencing, kentut, dan menyentuh dubur maupun kubul,
sebagai hal yang membatalkan wudu disebut keluar dari kakus, sedangkan setubuh dalam batalnya puasa disebut dengan rafats atau porno. Yaitu untuk selanjutnya yang nomor 16, singkat tetapi padat. Contohnya batalnya wudu. Wudu adalah keluar dari kakus yang mengandung arti berak, kencing, kentut, menyentuh dubur dan kubul, serta tidur dengan posisi yang rawan kentut. Juga membatalkan wudu adalah saling sentuh. Ini berarti laki-laki menyentuh perempuan, tetapi yang perempuan tidak bermaksud disentuh. Maka yang batal hanya laki-laki tetapi perempuan tidak batal. Demikian juga sebaliknya. Yang nomor 17 yaitu mengandung arti lahir dan batin. Contoh salah satu batalnya wudu adalah sentuhan laki-laki dan perempuan yang mempunyai arti sentuhan fisik dan syahwat. Arti fisik dibahas dalam ilmu syariat atau fikih, sedangkan arti syahwat dibahas dalam ilmu thariqah. Contoh lain batalnya puasa adalah rafats yang berarti setubuh dan syahwat. Setubuh menyebabkan batalnya puasa, sedangkan syahwat menyebabkan batalnya pahala puasa. 18 yaitu lengkap dunia akhirat. Misal, hukum waris jika diterapkan maka dimasukkan surga yang selama-lamanya. Tetapi jika tidak diterapkan maka dimasukkan neraka. Alhamdulillah. Yaitu untuk berikutnya yang nomor 19, fleksibel tetapi ada batasannya. Ada kaidah yang menyatakan bahwa kesulitan itu membawa kemudahan. Contoh, makan bangkai adalah haram. Jika dalam keadaan terpaksa, maka makan bangkai diperbolehkan, akan tetapi kebolehan ini dibatasi dengan tidak ada rasa suka dan tidak melampaui batas keterpaksaan. Contoh, maksudnya tidak ada rasa suka berarti bangkai tidak boleh dimasak yang enak terlebih dahulu. Bangkai tidak boleh dinikmati atau dijadikan bekal untuk keterpaksaan, tidak melampaui batas. Misal, bangkai yang dimakan hanya secuil atau sebesar bungkus korek api saja. Nah, selebihnya sudah hilang keterpaksaannya. Dan kembali kepada hukum haram. Hukum dan batas keterpaksaan berlaku untuk semua hal. Berikutnya nomor 20 yaitu pasti bisa dijalankan. Ada kaidah yang menyatakan bahaya-bahaya harus dihapuskan. Dengan kata lain, semua larangan pasti bisa dihindari dan semua perintah pasti bisa dijalankan. Contoh, mencuri pasti bisa dihindari dan sholat pasti bisa dijalankan karena ada jamak, sholat 3 waktu, dan qashar, sholat sebisanya. Yaitu untuk berikutnya yang nomor 21, utama mencangkup pendukung. Ada kaidah yang menyatakan bahwa perintah terhadap sesuatu berarti perintah juga terhadap pendukungnya. Demikian juga untuk larangan. Dengan kata lain, kebaikan yang utama mencangkup kebaikan pada yang menyebabkan ataupun yang mendukungnya. Contoh, sholat menyebabkan baiknya membantu hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Contoh lain, larangan untuk menghindari mendekati zina mencangkup larangan memiliki nomor HP lawan jenis yang rawan untuk itu. Berikut untuk selanjutnya yaitu yang yakin tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Dengan kata lain, yang yakin hanya bisa dicabut oleh yang yakin juga. Misal, jika ragu apakah sholat masih 2 atau 3 rakaat, maka dipilih keyakinan 2 rakaat, sebab yang ketiga adalah ragu. Contoh lain lagi, yakin sudah wudu, tetapi apakah sudah batal atau belum, maka dipilih keyakinan sudah wudu. Berikut untuk yang nomor 23, keluar dari perselisihan disukai. Misal meninggalkan puasa sunnah Syawal pada tanggal 2 yang diyakini bukan haram puasa karena ada yang berkeyakinan bahwa pada tanggal tersebut masih tanggal 1 Syawal, yaitu haram puasa. Meninggalkan puasa tersebut justru kebaikan atau sunnah.
sebab menghindari perselisihan, fitnah, keraguan dan kehormatan pendapat orang lain adalah lebih wajib daripada sekadar menjalankan yang sunnah. Berikut nomor 24, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Contoh, taat pada suami adalah kewajiban istri yang harus didahulukan daripada puasa sunnah. Jika istri akan puasa sunnah, harus minta izin dulu pada suaminya. Berikut yang nomor 25, ada hukum haram wajib dan batal sah. Ada perbuatan haram dan tidak sah, serta ada perbuatan haram tetapi sah. Haram dan tidak sah misalnya menikahi ibu. Di samping perbuatannya yang haram atau dosa, juga pernikahannya tidak sah, sehingga hubungan suami istrinya adalah zina dan anak yang dilahirkan adalah anak zina. Ada perbuatan haram tetapi sah, misalnya ya, laki-laki baik-baik menikahi wanita pezina, pejudi atau pemabuk. Pernikahan tersebut haram dan pelakunya berdosa, akan tetapi pernikahannya sah. Pernikahannya yang sah berakibat sahnya semua yang disebabkan oleh nikah, sehingga yang dilahirkan juga sah. Dan ada hubungan hukum antara anak dengan bapaknya atau nasab. Yaitu untuk selanjutnya yang nomor 26, hukum asal dan hukum kondisional atau sesuai keadaan. Hukum asal adalah hukum yang ada teksnya dalam Al-Quran, sedangkan hukum kondisional adalah hukum yang disebabkan adanya keadaan atau alasan tertentu. Contoh hukum asal, haram menikahi wanita musyrikat, surat Al-Baqarah ayat 221. Sedangkan hukum kondisional, haram menikahi wanita pengumbar aurat. Hukum kondisional ini sebenarnya juga berasal dari Al-Quran tetapi tidak langsung. Berikut selanjutnya nomor 27, diniati mengagungkan Allah dan demi kehidupan akhirat. Dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ada kaidah yang menjelaskan bahwa segala urusan tergantung maksud dan niatnya. Misal kita jalankan puasa karena mengagungkan Allah dan untuk kehidupan yang selamanya. Contoh lain, kata hindari riba atau bunga, dalam juga rangka mengagungkan Allah dan demi hidup di alam selamanya. Contoh lain lagi ya, membangun gedung mewah jika diniati untuk megah-megahan, maka tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Tetapi jika diniatkan untuk perjuangan Al-Quran, maka akan mendapat pahala dalam rangka perjuangan Al-Quran dan masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga kita termasuk. Berikut yang nomor 28, yaitu iman atau cinta Allah dan hari akhir sebagai batas kebaikan. Misal meninggalkan yang wajib serta menjalankan yang haram, tetapi masih beriman atau meyakini Allah dan hari akhir, maka pada akhirnya dimasukkan surga, walaupun terlebih dahulu disiksa di neraka terlebih dahulu. Hal ini disebut buruk lahir atau dimurkai. Keburukan lahir harus dihilangkan, seperti yang ada di lagu Quran itu ya, yaitu buruk lahir atau dimurkai. Nah, contoh lain, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tetapi dalam rangka kehebatan diri sendiri, bukan karena iman Allah dan hari akhir, maka kebaikan tidak berarti di hadapan Allah dan tidak ada gunanya di akhirat. Ini disebut buruk batin atau sesat, seperti yang pernah saya dengar di dalam lagu Qurani ya. Nah, kebaikan lahir tidak dihilangkan, hanya memperbaiki batinnya saja agar masuk surga tingkat tinggi. Pada akhirnya ajaran Islam adalah ajaran tobat, yaitu kembali ke jalan Allah dan cinta hari akhir agar masuk surga dan terhindar dari neraka. Amin.